Perkenalkan, nama saya Nirmala Febriani Gea, NIM 6193210026 kelas IKOR B 2019. Pada saat ini saya akan menjelaskan tentang materi rancangan penelitian. Definisi dari rancangan penelitian atau rancangan riset adalah suatu kerangka kerja atau rencana dalam melakukan sebuah penelitian yang digunakan sebagai pedoman dalam melakukan analisis data ataupun dalam pengumpulan data. Kemudian rancangan penelitian ini dibagi atas 3. Yang pertama yaitu penelitian eksploratory, yang kedua yaitu penelitian deskriptif, dan yang ketiga yaitu penelitian sebab akibat atau kausal. Kemudian rancangan penelitian ini diklasifikasikan berdasarkan 2 bagian besar seperti pada gambar yang ada di sebelah sini. Jadi klasifikasi yang pertama itu adalah penjajakan atau exploratory, kemudian klasifikasi yang kedua yaitu inferensi atau conclusion. Nah, kemudian inferensi atau conclusion ini dibagi lagi atas 2 bagian besar. Yang pertama yaitu penelitian deskriptif, dan yang kedua yaitu penelitian sebab akibat atau kausal. Nah, kemudian lagi penelitian deskriptif ini dibagi lagi atas 2. Yang pertama yaitu seksi silang atau cross section design, dan yang kedua yaitu longitudinal. Nah, kemudian lagi seksi silang ini atau cross section design ini dibagi lagi atas 2. Yang pertama itu adalah tunggal atau single cross section design. Kemudian bagian yang kedua yaitu bentuk jamak atau multiple cross section design. Nah, kemudian mungkin teman-teman semua penasaran, apa sih perbedaan dari penelitian eksploratory, penelitian deskriptif, dan penelitian sebab akibat atau kausal? Nah, di sini saya akan menjelaskan perbedaan itu berdasarkan tujuan dari ketiga penelitian ini. Yang pertama, penelitian eksploratory. Penelitian eksploratory ini bertujuan untuk mencari gagasan ataupun wawasan. Nah, kemudian penelitian deskriptif, tujuan utamanya itu adalah untuk menjelaskan sesuatu, karakteristik ataupun fungsi. Nah, di sini dia bersifat menggambarkan. Kemudian penelitian sebab akibat atau kausal. Nah, untuk penelitian ini tujuan utamanya yaitu untuk mengetahui hubungan sebab akibat mengapa sesuatu itu terjadi. Selanjutnya, di awal tadi sudah saya singgung bahwa penelitian deskriptif ini dibagi atas 2. Yang pertama itu yaitu dibagi menjadi seksi silang atau cross section design. Nah, cross section design ini merupakan tipe rancangan riset yang meliputi pengumpulan informasi dari sembarang unsur populasi dan hanya dilakukan sekali saja. Kemudian cross section ini lagi dibagi atas 2. Yang pertama itu seksi silang tunggal atau single cross section design, yang artinya dalam penelitian ini hanya ditarik satu orang sebagai responden dari populasi target, dan informasi itu hanya diambil dari responden tersebut dan hanya dilakukan sekali saja. Kemudian yang kedua ada jamak seksi silang jamak atau multiple cross section design. Jadi untuk tipe ini ditarik 2 atau lebih responden dari populasi tersebut, dan informasi yang diambil hanya dari responden tersebut dan hanya diambil sekali saja. Baik, bagian yang kedua dari penelitian deskriptif yaitu longitudinal research design atau penelitian jangka panjang. Longitudinal research design ini merupakan suatu tipe penelitian yang menyangkut responden tertentu dari elemen populasi yang dihitung secara berulang-ulang. Dan di penelitian ini
responden yang memberikan informasi ini tetap sama sepanjang penelitian. Baik, untuk keunggulan atau keuntungan dan kelemahan dari rancangan longitudinal dan rancangan seksi silang atau cross section dapat dilihat dari gambar di samping ini, di mana tanda plus itu menunjukkan keunggulan yang dimiliki berdasarkan kriteria itu, dan tanda minus itu menunjukkan kelemahan dari rancangan tersebut. Baik, untuk yang terakhir saya akan membahas tentang apakah ada hubungan antara riset eksploratori, riset deskriptif, dan riset sebab akibat atau kausal. Nah, yang pertama itu, jika misalnya rancangan penelitian atau penelitian yang kita lakukan, informasi yang didapat hanya sedikit, maka penelitian eksploratori dapat digunakan untuk sebagai landasan dalam memulai penelitian tersebut. Kemudian yang kedua, biasanya dalam memulai riset eksploratori selalu diikuti dengan riset deskriptif dan sebab akibat. Nah, kemudian yang ketiga, tidak selamanya dalam sebuah penelitian selalu dimulai oleh riset eksploratori. Karena bisa saja dalam suatu penelitian, riset yang lain bisa juga digunakan dalam memulai penelitian. Kemudian, riset eksploratori ini dapat membantu pemahaman tentang riset deskriptif dan riset sebab akibat. Nah, contohnya itu misalnya tentang riset penentuan harga yang dilakukan dengan penelitian sebab akibat atau deskriptif, mungkin akan sulit dipahami oleh para manajer. Namun untuk membantu itu kita dapat menggunakan riset eksploratori untuk memberi pemahaman tentang penentuan harga tersebut. Baik, demikian penjelasan yang bisa saya jelaskan. Semoga materi yang sudah saya jelaskan ini dapat bermanfaat dan dapat memberi pemahaman bagi para penonton video saya. Terima kasih.